Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya. Hari ini berbeda dengan video-video sebelumnya, karena sebelumnya saya lebih sering bikin video jalan-jalan dan juga beberapa video pembelajaran ya. Hari ini kita akan membahas mengenai buku. Saya suka baca buku kebetulan, dan hari ini saya pengen banget bahas 3 buku karena salah satu bukunya ini lagi trending ya belakangan ini. Dan 3 buku ini saya baca di bulan ini. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja ya. Oke, jadi buku yang pertama yang akan kita bahas itu adalah The Midnight Library, karyanya Matt Haig. Aku nggak tahu baca namanya benar apa salah, tapi kurang lebih gitulah. Buku ini lagi ngetren banget belakangan ini ya. Terus sebenarnya ini tuh buku dipublish tahun 2020 dan ini versi Inggrisnya. Saya punyanya yang versi Inggris. Ceritanya itu mengenai seorang perempuan bernama Nora. Dia udah capek banget kayaknya sama hidupnya, dan dia tuh pengen mengakhiri hidupnya. Tapi ternyata dia dibawa ke suatu tempat yang seperti library atau perpustakaan, dan setiap buku yang ada di perpustakaan itu akan semacam trial and errornya dia ya. Jadi setiap buku itu punya kisah yang berbeda-beda, dan dia bisa try sama satu buku dan buku yang lainnya. Jadi kalau nggak cocok dia bisa ganti lagi ke buku yang lainnya gitulah. Nah, buat saya sendiri ini buku cukup seru untuk dibaca, tapi saya itu pas baca udah tahu kayaknya alurnya akan kesana nih, endingnya bakalan kayak gini nih. Saya udah bisa nebak gitu alurnya sama endingnya, tapi cara si penulis untuk membahasakan, mengekspresikan, dan menjelaskan keadaan, situasi, dan tempat itu seru sih untuk dibaca. Overall aku kasih rating buku ini 3,5, 3,5 dari 5 bintang. Buku yang kedua itu Keajaiban Toko Kelontong Namiya. Penulisnya itu Keigo Higashino. Cerita ini vibes-nya kurang lebih sama The Midnight Library. Kisahnya mengenai 3 pemuda itu tiba-tiba terjebak di ruang waktu. Mereka harus membalas surat-surat yang masuk ke dalam sebuah toko kelontong yang mereka lagi tempati. Jadi mereka sebenarnya kabur dan tinggal di toko itu, tapi kok banyak surat yang datang. Jadi mereka terjebak di suatu waktu di masa lalu. Jadi surat-surat yang mereka dapatkan itu dari masa lalu, padahal mereka tinggalnya di masa depan. Dan ceritanya ini sebenarnya saling sambung menyambung antara satu tokoh dan tokoh yang lainnya. Buat saya buku ini menarik untuk dibaca buat kalian yang suka tema time traveling gitu, atau tema-tema mengenai masa depan, masa lalu. Buku ini cukup membuat kita untuk berpikir, karena harus ada kesinambungan antara satu tokoh dan tokoh yang lainnya. Jadi kita harus ingat-ingat lagi itu tokoh yang itu hubungannya sama yang ini gitu. Overall buku ini bagus untuk dibaca. Menurut saya ratingnya akan lebih tinggi dari ini. Jadi kalau buku yang The Midnight Library saya kasih 3,5, buku yang ini saya kasih 4 atau 4,5 bintang dari 5. Oke, buku yang terakhir itu adalah 24 Eyes, atau bahasa Indonesianya 12 Pasang Mata. Karyanya Sakai Sugoi. Lagi-lagi aku nggak tahu cara pronounce namanya benar apa salah, tapi kurang lebih gitu. Kisahnya ini
berlatar belakang zaman dulu. Jadi bisa dilihat para pelajarnya di sini digambarkan masih pakai baju kimono, masih kuno. Kisahnya ini mengenai seorang guru baru yang ditempatkan di desa yang agak jauh dan anak-anaknya cukup bandel-bandel gitu. Dan dikisahkan bagaimana si guru baru ini menyesuaikan diri dengan situasinya sampai suatu saat ada perang. Buat saya buku ini cukup ngebosenin ya. Jadi dari awal sampai tengah itu cukup seru, tapi dari tengah sampai akhir itu cukup bosenin. Ya walaupun buku ini cukup ngebosenin buat saya, tapi ada beberapa hal yang bisa kita ambil, kayak bagaimana caranya para murid ini berusaha untuk bertemu gurunya karena udah lama banget gak ketemu dan kangen. Kemudian juga bagaimana seorang guru ini berusaha untuk meyakinkan orang tua para muridnya dan sebagainya ya. Buat orang yang suka cerita agak melankolis atau ya sedikit sedih gitu, ini buku cocok banget untuk dibaca. Tapi buat saya pribadi, saya kasih buku ini bintang 3 dari 5. Oke, itu overall review bukunya. Oke, cukup sekian video hari ini. Kita udah review 3 buku yang kebetulan sudah saya selesai baca. Kalau kalian suka sama video-video seperti ini, kalian boleh komen di bawah supaya aku mungkin bisa bikin video-video seperti ini lagi lain kali. Jangan lupa untuk thumbs up sama subscribe kalau kalian belum subscribe. Okay, other than that, see you next time.